Subhanallah. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Fadil, Ustadz Abi Maki, Mas Agung, anak-anakku sayang, ikhwah billah, hidup kita tidak lama di dunia ini. Dan hamba yang beriman tahu tugas utama di dunia ini adalah totalitas pengabdian kepada Allah. Inilah jawaban ngapain di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Inilah yang membuat hamba beriman tidak menyia-nyiakan setiap hari, jam, menit, detik, kecuali nilai di hadapan Allah. Untuk meraih nilai itu, mujahadah, istiqomah, dan ta'abudan wa taqarruban. Tidak lelah-lelahnya, tidak jenuh-jenuhnya. Apa susahnya lelah sebentar? Allahu Akbar. Dan kalau sudah istiqamah, belum di akhirat, di dunia Allah beri percikan surga kepadanya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Surah Yunus ayat 61 62. Ketahuilah wali-wali Allah, mereka tidak takut apa yang akan terjadi, tidak bersedih apa yang sudah terjadi, karena kesungguhan iman dan ketakwaan mereka kepada Allah. Untuk mereka Allah gembirakan di dunia, apalagi di akhirat. Itu pasti untuk mereka, dan itulah kemenangan besar. Jadi siapapun yang ingin bahagia, istiqamah dunia akhirat. Rasul SAW mengabarkan 4 keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan di dunia, belum di akhirat, bagi hamba yang istiqamah. Ini buahnya. Jadi kalau tiap malam tahajud, duha dijaga, selalu berjamaah di masjid dimulai waktu subuh, jaga wudhu, zikir, sholawat, sedekah, istiqomah dia lakukan terus menerus karena Allah, karena cinta Allah, dan karena ingin berjumpa Rasulullah SAW di surganya Allah. 4 Allah beri. Yang pertama, az-zihnu, kecerdasan menyelesaikan urusan dunia dalam hidayah Allah. Arifin ulang, kecerdasan menyelesaikan urusan dunia dalam hidayah Allah. Lihat para nabi, lihat para wali, lihat para ulama, mereka cerdas karena dibimbing oleh Allah dalam menyelesaikan urusannya, rumah tangganya, rezekinya, harakah dakwahnya. Subhanallah. Dan az-zihnu hanya diberikan pada hamba yang istiqamah, terutama saat-saat ia sujud di tengah malam. Saat itulah Allah curahkan az-zihnu pada dirinya, berbisik di bumi saat sujud, tapi didengar di langit. Subhanallah. Hati pikirannya dalam hidayah Allah. Harokatuhu muhtada,
Sehingga aktivitasnya semua dalam hidayah Allah. Pembicaraannya pasti ada lafaz Allahnya. Pikirannya selalu Allah. Hatinya, inni uhibbuka ya Allah. Wa inni uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka hati orang istiqomah. Dalamnya ada Allah dan Rasul. Yang kedua, as-sahlu. Kemudahan dalam urusannya. Bukan tidak ada kesulitan, ada. Dalam rumah tangga ada masalah. Dalam cari rezeki ada kegagalan. Tapi dimudahkan oleh Allah. Allahu akbar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena ketakwaannya Allah tunjukkan jalan keluar baginya dan rezeki yang banyak tidak terduga Allah berikan untuknya. Yang ketiga, qanaah. Allahu akbar. Orang yang paling kaya di muka bumi ini adalah orang yang puas dengan semua keputusan Allah, baik nikmat maupun musibah. Arifin ulang. Orang yang paling kaya, paling bahagia, paling sukses di muka bumi adalah orang yang qanaah, yang puas dengan semua keputusan Allah, baik nikmat maupun musibah. Karena musibah itu nikmat baginya. Karena semua diputuskan dengan rahmat Allah, dengan ampunannya, dengan ilmunya, dengan kebijakannya. Blessing in disguise. Hati yang bersih, lutfu, mampu membacanya. Karena dia cinta Allah, nggak bisa dia berkeluh. Ya panas, ya hujan, ya sakit, ya, nggak bisa. Karena hatinya terpaut sama Allah. Dia menjaga perasaan cintanya kepada Allah. Dia melihat semua adalah gerak Allah. Yang dia dengar gerak Allah. Hamba yang istiqomah. Rasul mengabarkan Allah berikan 4 di dunia sebelum di akhirat. Zihnu, kecerdasan, menyelesaikan urusan dunia dalam hidayah Allah. Aktivitasnya, rumah tangganya, pekerjaannya, ia selesaikan dalam hidayah Allah. Yang kedua, as-sahlu. Tentu dalam hidup ada masalah berumah tangga, ada kesulitan dalam mencari rezeki. Subhanallah, dimudahkan oleh Allah. Yang ketiga, qanaah. Orang yang paling kaya di muka bumi ini, yang paling bahagia di muka bumi ini adalah hamba Allah yang puas dengan semua keputusan Allah, baik nikmat maupun musibah. Subhanallah. Nah, yang keempat, inilah yang dicari-cari manusia, dikejar-kejar manusia siang malam. Bahkan manusia bermaksiat, berbuat zalim untuk mendapatkannya. Tapi bagi hamba yang istiqomah, atathu dunya wa hiya raqibah. Dunia datang menghampirinya. Siapa yang beribadah sepenuh hati kepada Allah, Allah jadikan dunia melayaninya. Tapi siapa yang mencari selain Allah, Allah jadikan dia pelayan dunia. Hidup ini pilihan. Dan tidak pernah bertemu antara nikmat taat dengan nikmat maksiat. Orang yang nikmat maksiat tidak akan nikmat taat. Tapi bagi hamba yang nikmat taat, dia tidak nikmat maksiat. Surga dunia, halawatul ibadah, adalah kenikmatan ibadah. Nikmat salat malam, nikmat berjamaah di masjid, nikmat duha. Setiap bulan berbondong-bondong jamaah dari tanah air hadir.
Subhanallah, ada yang kursi roda. Nenek-nenek datang, bahkan ada yang ambulan bulan lalu datang. Hanya niat datang. Walaupun tidak bisa masuk masjid. 2 hari kemudian beliau dipanggil oleh Allah. Saudara kita masuk Islam tadi pagi. Kristian dengan nama Muhammad Abdullah Islam. Dan ini mu'alaf kita yang ke-718. Subhanallah. Ada yang memeluk Arifin, sempat dicegah oleh jamaah karena badannya banyak tato, tapi dia berbisik di telinga Arifin, terima kasih Ustadz, saya baru kali ini bisa menangis karena Allah. Subhanallah. Ini semua adalah bimbingan Allah. Ini adalah barokah. Membuat kita semakin mengenal Allah, membuat kita semakin mencintai Allah, membuat kita semakin mengenal Rasulullah, semakin mencintai Rasulullah. Itulah sebaik dakwah, itulah sebaik majelis yang menyadarkan, yang mengenalkan, yang membuat kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu pulang, ada hijrah, ada perubahan. Maka seorang mukmin yang merasakan lezatnya nikmat istiqomah, dia akan share, dia akan bagikan. Akhirnya Ustadz Abi Maki, memang yang pantas berdakwah itu yang istiqomah. Makanya ayat surah Fusilat ayat 30, 31, 32, dakwah setelah istiqomah. Nuzulam min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Amil khabair. Dia ngamalin sebelum dia ngomong. Tanabi al-hikam min lisanihi min ajli safwati qalbihi wa safwatu qalbihi min ajli ikhlasihi wa ikhlasuhu min ajli istiqamatihi. Subhanallah. Allahu Akbar. Hikmah-hikmah hadir dari lisannya karena hatinya bersih. Hatinya bersih karena cintanya kepada Allah, karena ikhlasnya kepada Allah. Ikhlasnya dia buktikan istiqamah. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan belum selesai. Puncak kenikmatan seorang hamba istiqamah adalah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, turun hujan lebat. Allahumma amtirna bi rahmatik sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang penuh dengan rahmat-Mu, bermanfaat untuk kami semua ya Allah, dan menjadi tanda doa-doa kami Kau ijabah. Ingin menjadi hamba yang istiqomah. Karena itu kita berdoa. Sulit untuk mencapai haqqul istiqomah. Sempurnanya istiqomah itu hanya para nabi. Tapi kita berjuang, berjihad untuk mencapainya. Allah menyukai itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut 69. Mereka yang bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah tunjukkan jalan, cara untuk meraih nikmat hidayahnya. Dan sesungguhnya Allah bersama hamba yang bermujahadah di jalannya. Karena itulah kita menghidupkan setiap hari 7 sunnah Nabi Muhammad SAW. Diurut, yang pertama tahajud, yang kedua baca Quran, tidak keluar rumah kecuali sudah baca Quran, yang ketiga berjamaah di masjid dimulai di waktu subuh, keempat sholat duha, kelima zikir, keenam jaga wudhu, 7 sedekah setiap hari. Ini diantara amaliyah yang hamba beriman istiqomahkan. Karena Rasulullah SAW menjaga, kita jaga. Dan belum selesai. Karena pada akhirnya adalah bagaimana kita wafat.
Ini yang menentukan. Innamal a'mal bil khawatim. Amal itu bagaimana akhirnya. Bisa dibayangkan. Orang yang tiap malam tahajud saja belum tentu meninggal husnul khatimah. Kan rahasianya milik Allah. Orang yang selalu berjamaah di masjid saja belum tentu meninggal husnul khatimah. Orang yang selalu berzikir saja belum tentu meninggal dalam keadaan berzikir. Seorang kiai punya burung beo. Burung beonya itu Mas Agung bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu diterkam kucing, dia berteriak apa? Kuak, kuak, kuak. Kiai langsung istighfar. Jangan sampai kau seperti burung beo. Di mulut bertasbih, begitu mati, kuak, kuak, kuak. Bukan disebut nama Allah. So, hakikat kematian dikuasai oleh Allah. Inilah yang membuat hamba beriman istiqomah tanpa merasa diri paling suci. Setelah istiqomah dia minta ampun. Setelah tahajud dia minta ampun. Setelah sholat dia minta ampun. Baca Quran minta ampun. Jangan sampai ada rasa riya, sum'ah, ujub. Allahu Akbar. Dan berita gembira, ini yang terakhir. Begitu wafat, tanazzalul malaika. Malaikat berbondong-bondong. Ingat, bukan hanya malaikatul maut yang datang mengucapkan selamat pada dia, hamba Allah yang saleh ini. Malaikat tahajud yang menyaksikan tiap malam, selamat. Malaikat duha yang menyaksikan dia selalu duha, selamat. Malaikat Quran yang dia baca setiap huruf Quran, malaikat jaga, malaikat mengucapkan selamat. Malaikat sedekah, selamat. Malaikat wudu, selamat. Malaikat yang menyaksikan dia subuh berjamaah di masjid, ucapkan selamat. Allahu Akbar. Alladzina tatawaffahumul malaika thayyibin yaqulun salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Para malaikat semua mengucapkan selamat. Wahai calon penghuni surga, ta'malun. Ini yang paling kita rindukan. Meninggal sedang beramal soleh. Matan nas ya'isuhum. Manusia meninggal sesuai dengan harapan dan kebiasaannya. Apa harapan kita semua? Ingin meninggal husnul. Apa kebiasaan kita? Setiap detik siap. Kalau dicabut sekarang dalam keadaan berwudu, apalagi sedang dakwah. Malam tidur dalam keadaan berwudu menghadap kiblat. Bahkan doa sebelumnya. Tengah malam sedang tahajud. Pagi ada di masjid. Pertengahan antara subuh, zuhur, duha. Beraktivitas dalam zikir. Bahkan dalam tubuhnya ada pakaian sunnah. Ada siwak, ada imamah, ada Quran di hatinya. Stand by to die. Lal mauta ila sa'adah. Bagi hamba yang istiqomah, tidaklah melihat kematian kecuali pintu berjumpa dengan Allah. Kalau memang itu pintunya, kenapa takut? Al-khasi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kenapa tadi zikir kita bisa menangis? Kenapa kita menangis dalam setiap ibadah? Harus sujadaw wa bukiya wa yahil khan ya bukun wa yadil wa khusu'a. Ketika Sayyidina Ali ditanya mahwal khusu', apa itu khusu'? Beliau menjawab al-buka, menangis. Para aulia Allah cengeng-cengeng, tapi bukan hilang keberanian ketegasannya. Dia cengeng kalau menyebut nama Allah Jalla Jalaluh. Menangis kalau menghadap Allah dalam ibadahnya.